Line up di mobil Honda kita itu mendapatkan penghargaan ya. Tapi pas coba duduk bawa kok nyaman gitu. Saat ini di tahun 2025 ini kita punya event lagi nih yang cukup rame ya di kota-kota besar. Itu adalah mungkin kalau dari saya pribadi dulu ketika Accord dan si Arfi kan merasakan secara langsung nih bawanya ketika di sirkuit HPM itu memang rasanya jos sih. Mobil Honda ini benar-benar menjadi sebuah kanvas. Jadi ini menunjukkan bahwa Honda ini nggak hanya menjual produk. Jokes bapak. Aduh. Kayak gitu dong. Kemarin gua kan KTM. Terus gua ngeliat ada bapak. Bapaknya aneh. Joget-joget aja. Set. Gua tanya dong. Lagi ngapain, Pak? Ini Mas, saya lagi tarik tunai. Tarik kali ah. Tarik Mas gitu. Kemarin gua Lucu ya? ke Puncak Bogor. Oh, Puncak. Terus ada ganjil genap, buka tutup kan. Akhirnya cari jalan lain. Oh iya. Nah, di situ disembur. Dibacain doa sama dipijit-pijit. Karena alternatif. Herbal Dong ya. pengobatan alternatif Tradisional ya. Aduh. Apa ya? Gue lagi yang terakhir kemarin juga sama. Mahfud kemana? Ke puncak. Nah sama, gue ngikutin dari belakang ke puncak juga. Pas banget nih. Pas banget ke puncak juga. Cuman kalau gue udah nyampe ceritanya udah di Taman Safari di kebun binatang. Oke. Gue cari aja ya binatang-binatang yang lucu di sana gitu ya. Nah ada yang lucu kata si A-nya, coba ke kandang berang-berang katanya. Buat carilah kandang berang-berang yang sampai ujung gitu ya, cari. Loh, nemu nih. Pas lihat dalamnya kok cuma satu berang-berangnya gitu ya. Kata si A-nya lucu, kata gue tanya lah. Nah satu itu berang-berangnya gitu kan. Iya tuh kalau rame-rame mah bareng-bareng kan kayak dulu ya. Bareng-bareng gitu. Aduh jokesnya. Ya aus. Mana nih kelapanya nih? Telepon. Ya. Ngapain lu? Ya amplop. Ya. Halo guys, selamat datang dan kembali lagi di Honda Smart Podcast. Gimana teman-teman kabarnya? Sehat semuanya? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat semua. Amin. Jangan bosan-bosan guys ya. Di bulan ini kita ketemu lagi ya. Kita coba podcast lagi dan tentunya materinya setiap bulan akan update terus dan banyak yang menarik. Dan menariknya guys, di bulan ini ya, kita di podcast kali ini mau coba bahas seputar Honda di Indonesia ya. Mungkin teman-teman sales juga sudah tahu info terbaru kemarin di media sosial ya. Line up di mobil Honda kita itu mendapatkan penghargaan ya, mulai dari Honda Accord yang hybrid, lalu ada si RV hybrid itu mendapatkan penghargaan di Automotive Award. Lalu yang terbaru juga kemarin guys, mobil terbaru kita juga ya, mobil yang paling keren. Dan ini mobil yang saya suka gitu ya, dream saya banget gitu ya. Dreams Cafe, nggak mobil step wagon. Nah mungkin teman-teman sales juga udah tahu. Kemarin mendapatkan penghargaan dari Caravaggio ya, award. Nah, ini mendapatkan penghargaan fungsional ya, terkait dengan step wagon. Luar biasa keren. Dan satu lagi guys, ya yang tidak kalah menariknya, tentu di saat ini di tahun 2025 ini kita punya event lagi nih yang cukup rame ya di kota-kota besar, itu adalah Honda Culture 2025. Oh iya betul. Iya, kemarin juga sudah ada ya di kota-kota besar, di termasuk di beberapa kota sudah ada, termasuk di Padang kemarin sudah, di Palembang sudah gitu ya. Dan memang awalnya dulu di Makassar ya yang cukup besar eventnya. Nah, ini juga mungkin bagi teman-teman nih di kota-kotanya yang mungkin belum dapat, tunggu aja ya. Mana tahu nanti ada ya di kota kalian. Betul.
Jadi menarik ya, karena memang biasanya kan kita bahasnya terkait dengan sales ya. Betul. Kita bahas teknik penjualan, soft skill ya. Betul, soft skill, penjualan, tips gitu ya. Tips. Sekarang berarti udah nggak perlu ada ini nih, lulusan psikologi. Enggak ada. Udah katanya mau kuliah lagi tapi nggak psikologi ya. S2 ya. Jadi kita bahas yang menarik ya, membahas penghargaan atau pencapaian memang sudah didapat oleh mobil-mobil Honda. Betul. Biar ya. teman-teman juga bangga ya, dan teman-teman juga tahu nih jangan sampai ketinggalan informasi. Betul. Bahwa mobil-mobil kita mendapatkan penghargaan di beberapa acara award. Iya. Ya. Oke. Oke lah guys, mungkin langsung aja kali ya kita ngobrol ya terkait penghargaan-penghargaan yang didapat oleh Honda. Oke guys, let's go. Oke, pertama mungkin yang akan kita bahas ini seputar Accord dulu ya dan si RV ini terkait penghargaan yang kemarin didapat di Automotive Award. Ya. Nah, ternyata guys, atau teman-teman sales mungkin juga sebenarnya sudah pada tahu ya, penghargaan ini didapat di bulan Juni kemarin di 2025 Ya. di ajang Automotive Award. Tentu si Accord sendiri, Accord Hybrid ini dia mendapatkan penghargaan sebagai Best Sedan Hybrid terbaik gitu ya. Dan sedan hybrid sedan hybrid gitu ya, best sedan hybrid lah. Lalu kalau untuk si CR-V-nya dia mendapatkan best high SUV. Ini menarik ya. Jadi dua mobil hybrid kita itu bisa mendapatkan penghargaan ini luar biasa ya. Apresiasi yang luar biasa. Betul, apresiasi yang luar biasa untuk dua mobil tersebut. Kira-kira nih, Mas Bro, menurut lu sendiri, kenapa nih Accord dan si CR-V bisa mendapatkan penghargaan? Ya, memperolehnya penghargaan antara Accord dan juga CR-V ini sebenarnya membuktikan ya bahwa dari media pun mengakui e-HEV Honda itu bukan hanya sekedar mengikuti tren saja, Betul. tapi memang memiliki satu keunggulan terutama yang khususnya untuk konsumen, mulai dari segi desain, kemudian juga teknologi, serta juga kalau dari Accord sendiri ini mendefinisikan ulang kelas sebuah sedan premium dengan teknologi hybrid yang dibawa untuk pasarnya gitu ya. Kemudian untuk CR-V sendiri ini kan memperoleh high SUV gitu ya. Yeah. Ini juga menunjukkan bahwa SUV yang premium, SUV yang memiliki teknologi terbaru gitu ya, ini cocok untuk digunakan dalam segala kondisi untuk melewati berbagai medan mungkin ya. Betul. Kemudian juga untuk jalanan perkotaan ini juga masih keren karena menggunakan teknologi terbaru dengan e-HEV yang pastinya lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan mobil lainnya ataupun teknologi-teknologi hybrid yang lainnya. Oke, jadi memang tadi kalau Mahfud bilang banyak penghargaan karena memang teknologi hybridnya ya bukan sembarang hybrid gitu ya. Mungkin banyak juga saat ini kan ramenya hybrid, yang penting semua hybrid gitu ya, dianggap sama. Ternyata di Honda hybridnya ini berbeda gitu ya dibandingkan dengan mobil kompetitor. Ini menarik ya, maka dari itu tadi kata Mas Mahfud tidak heran si RV dan Accord bisa mendapatkan penghargaan. Nah ini pendapat dari yang mungkin sering berkaitan dengan konsumen ya. Bang Ren kan masih nih ya, ada beberapa konsumennya yang mungkin masih komen gitu, masih bertanya terkait Accord atau CR-V. Gimana Bang kalau dari konsumen sendiri biasanya? Kalau dari konsumen sih yang mungkin saya share gitu ya terkait dengan penghargaan gitu ya yang CR-V dapat terutama ya. Jadi konsumen-konsumen itu memang responnya positif sih. Responnya positif dan mereka merasa bahwa ya ini menjadi validasi bahwa ya mereka nggak salah pilih mobil. Ya, jadi benar tadi ya, irit bahan bakar yang pernah dikatakan juga ini mobil SUV tapi seirit LCGC gitu. Luar biasa ya. Jadi memang mereka yakin bahwa ini pilihan yang tepat, dan juga kita tahu bahwa tadi ya untuk hybrid kita ini merupakan suatu gabungan teknologi ya antara mesin bensin dan juga motor listrik, di mana motor listriknya kan memang kalau di Honda ini kita lebih dominan ya dibandingkan dengan mesin bensin. Jadi mesin bensin ini memang khusus atau ditugaskan untuk mensupport ya, support tenaga dan juga mensupport untuk charging. Jadi memang ini bisa menambah kepercayaan diri dari konsumen juga terutama ya, dan juga mungkin calon konsumen dari CR-V. Jadi karena penghargaan ini mereka menjadi yakin untuk bisa membeli gitu, karena memang nggak salah nih, ada harga ada kualitas. Iya.
berarti pernah coba posting ya, Bang? Pernah. CR-V atau Accord mendapat penghargaan, posting ada komen lah ya gitu dari ada konsumen. Dan memang kalau misalnya ada penghargaan gitu kadang suka ngasih ke konsumen gitu ya, yang sudah beli CR-V, Pak, nih Pak, CR-V dapat penghargaan gitu, posting Pak gitu, bahwa mobil Bapak nih keren dan juga dihargai gitu. Maksudnya ada apresiasi memang luar biasa gitu, menjadi best SUV hybrid gitu ya. Jadi menambah kebanggaan tersendiri ya Betul, bagi konsumen yang benar. udah beli, apalagi yang mau beli gitu kan. Apalagi mungkin ada beberapa pendapat ya terkait harganya mahal dan lain sebagainya, ternyata memang ya ini loh gitu ya. Ya pembuktiannya di sini. Betul. Jadi bagus banget memang. Oke, jadi memang kalau dari segi konsumen pun ya, POV-nya konsumen ya positif juga ya. Tadi yang disebutkan Bang Randy katanya ada satu kebanggaan tersendiri ya. Oh, ini mobil yang saya pakai ternyata mendapat penghargaan loh gitu. Oh, ternyata bukan kaleng-kaleng nih gitu ya. Ya, jadi ada harga, ada kualitas gitu Mungkin ya. yang tadinya konsumen agak debat nih antara suami istri, ya kan? Akhirnya bisa nge-counter nih. Tuh kan mah bener. Iya benar ya. Tuh kan gitu Tuh kan gitu ya dibalik. Jadi nggak nyesal. Dan kebetulan kan biasanya ya teman-teman sales kita pun ya sebagai trainer nih biasanya suka ketika ada mobil baru kan kita ada test drive ya. Dan kita pun merasakan sih, mungkin kalau dari saya pribadi dulu ketika Accord dan CR-V kan merasakan secara langsung nih bawanya ketika di sirkuit HPM itu memang rasanya jos sih. Ya, mobilnya gede, tenaganya super gitu ya, tenaganya juga gede dan hybridnya tuh enak gitu ya, halus ya, responsif. Ketika kita bejek gas dari 0 sampai 100 tuh sangat responsif sekali. Memang enak sih, dan ya nggak salah ya kalau memang mendapat penghargaan sekalipun. Betul. Dan memang untuk hybrid ini ya keunggulannya cocok mungkin ya di kondisi kita sekarang. Jadi bisa merasakan sensasi mobil listrik tanpa harus khawatir ya kehabisan baterai. Ya. Oke, yang kedua ya, kita beralih nih ke kabar gembira berikutnya, yaitu adalah Stepwagon yang baru kemarin di bulan Juni mendapatkan penghargaan Best Fungsional ya dari Carvaganza Award. Nah, menurut Bang Ren nih, kenapa nih si Stepwagon bisa mendapatkan penghargaan ini? Ya karena memang Stepwagon ini memang menurut saya secara interior ya itu memang semuanya berasa fungsionalnya, mulai dari baris pertama, baris kedua, sampai baris ketiga gitu ya. Jadi memang interiornya ini semua fleksibel. Kita bahas di baris pertama aja ada yang namanya gantungan kecil tuh yang buat nyangkutin. Nah, itu kan nggak semua punya, dan juga di depan masih banyak storage yang buat nyimpan barang gitu ya. Habis itu di baris kedua juga kita tahu bahwa ada meja gitu ya buat tatakan-tatakan handphone dan sebagainya, dan itu memang membantu banget ya buat keluarga besar terutama ya. Dan juga memang Stepwagon ini cocok ya, jadi buat bawa barang banyak bisa, buat bawa orang banyak bisa gitu ya. Terus mau dibawa road trip juga ini kayaknya menyenangkan banget gitu buat orang-orang yang senang berpergian jauh gitu ya, atau mungkin camper van dan lain sebagainya. Ini kayaknya mobilnya cocok karena memang fleksibilitasnya tadi ya luar biasa. Bisa ngatur jok sedemikian rupa, dan juga memang tadi ya ada beberapa fitur dari interior ini. Dari joknya ini bisa diatur misalnya 7 seater, 5 seater gitu ya. Terus atau mungkin bisa dijadiin tempat tidur juga gitu. Siapa tahu ya kan nggak boleh pulang ke rumah. Wah. Bisa gelar di dalam mobil gitu. Oh, atau yang kemarin lihat gak yang di Instagram yang gua sempat tunjukin? Yang di belakangnya tuh. Oke, benar. Dijadiin meja kerja. Jadi memang kemarin ada media ya yang dia improve banget ya. Jadi manfaatin baris ketiga jadi work from car. Iya betul. Jadi memang enak gitu. Ya, jadi ada magical storage ya. Magical seat. Magical seat atau kursi magical storage. Iya, salah ya. Lagi. Jadi baris ketiganya bisa diumpetin ya dalam artian ya. Jadi dan itu dijadiin meja ya kemarin yang di belakang. Lucu sih. Itu adalah keunikan yang memang nggak dipunyai oleh kompetitor. Benar, gitu ya. Selain kita punya mesin yang luar biasa ya, keiritan bahan bakar yang luar biasa, ternyata interiornya ini memang se-fleksibel itu gitu ya, se-fungsional itu. Ya, jadi konsumen ngerasa ini adalah mobil yang unik dan jadi pilihan sih harusnya ya. Harusnya ya. Oke, betul ya. Memang kalau secara fungsi dari mulai baris pertama sampai ke
3 ya Bang, sekalipun itu sebenarnya bisa kita fungsikan dengan berbagai macam kebutuhan kita ya. Kalau dari Bang Mahfud mungkin atau dari Mas Mahfud nih, dari segi kacamata teknis gitu ya, yang membuat fungsionalitas si Stepwagon yang begitu luar biasa tuh apa sih sebenarnya? Iya, kurang lebih sama ya. Jadi memang kalau menurut saya Honda ini cerdas dalam membuat sebuah fitur gitu ya. Oh, okay. Jadi fitur yang ada ini didesain sedemikian rupa, nggak hanya modern tapi juga fungsional. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Randy juga gitu ya. Contoh misalkan tadi sliding seat gitu ya. Yang mana sliding seatnya ini yang di baris kedua nggak hanya maju mundur aja. Kalau kompetitor mungkin kan hanya maju mundur aja, tapi Honda memikirkan sebagai sedemikian rupa gimana caranya orang yang ke belakang tuh mudah. Makanya gampang masuknya. Jadi dibuatlah sliding seat yang ke arah kanan kiri gitu ya. Mungkin duduknya mau deketan bisa didekatkan, ataupun supaya lebih mudah akses ke baris ketiga itu bisa di sliding. Jadi lebih leluasa aksesnya gitu ya. Kemudian juga tadi Magic Seat juga sudah dibahas gitu ya. Berbagai konfigurasi bisa disesuaikan dengan kondisi berkendara gitu ya. Entah itu perjalanan jauh ataupun untuk kendara sehari-hari dengan penuh 7 orang penumpang. Benar sih. Ya banyak yang dikombinasi dari fitur dan juga fungsionalitas. Itu yang menjadi kunci utama dari Stepwagon. Makanya kenapa bisa memperoleh penghargaan ini, dan dikombinasi lagi dengan teknologi terbaru dari Honda, balik lagi ke hybridnya. Jadi mobilnya sudah fungsional gitu ya, desainnya modern, kemudian ditambah lagi dengan performanya motor ataupun dari teknologi hybrid Honda. Jadi performanya pun tetap ada gitu untuk mobil sebesar Stepwagon. Ya, itu sih kalau dari saya. Oke, jadi memang betul-betul perpaduan lah ya kalau si Stepwagon ini ya, mulai dari kenyamanannya, secara fungsinya gitu ya, memang cocok sekali memang kalau si Stepwagon ini memang dijadikan untuk mobil keluarga ya. Dan bukan hanya secara fungsional aja ya, karena memang tadi juga berbicara hybrid ya. Bukan hanya fungsi tapi juga hemat bahan bakar. Itu tentu yang menjadi perhatian masyarakat ya, terkait dengan Stepwagon. Dan sedikit mungkin cerita kemarin boleh saya buat konten. Udah pada nonton belum guys konten Stepwagon kemarin saya? Nah, mungkin kalau teman-teman yang belum relate boleh diceritain tuh kontennya apa. Oke. Nah, ini sebenarnya konten yang agak sedikit menimbulkan huru-hara. Waduh. enggak Boleh dicari ya nanti di influencer lokal masing-masing ya kontennya Stepwagon ada Pak Jerry. Ada kemarin buat kontennya ini dengan model yang ada di prospek motor gitu ya. Modelnya masih muda gitu ya, masih fresh, menarik ya. Sehingga pas pulang ke rumah saya salah ekspresi, disalahin sama istri ya. Berarti tertarik. Buat kontennya ya tertarik, buat kontennya sama mobilnya ya. Sama mobilnya tentunya. Ya. Maksudnya itu sebenarnya tertarik sama mobilnya. Masa tertarik sama modelnya? Mobilnya maksudnya ya. Gimana tuh? Enggak, tapi kemarin overall gini guys. Maksudnya pas kita coba buat konten si Stepwagon kan kebetulan saya sendiri yang bawa ya. Jadi awalnya saya kira ini mobil box, mobil kotak gitu ya. Pas dibawa tuh kayaknya nggak enak gitu ya, mobil besar kita bawa sulit gitu ya. Enakan kayaknya di belakang mungkin gitu ya. Tapi ekspektasi kita nggak enak gitu ya. Betul, ekspektasi saya pun kemarin ketika sebelum bawa kayaknya nggak enak deh. Tapi pas coba duduk bawa kok nyaman gitu ya. Enak mobilnya gitu ya. Enak bener, jujur enak mobilnya gitu ya. Mobilnya gede tapi di bawahnya tuh nggak susah gitu, gampang. Apalagi guys kan tahu ya radius putarnya si Stepwagon ini kan luar biasa ya. Dibanding dengan kompetitornya ini jauh radius kecilnya cenderung lebih kecil. Itu enak banget, mobil besar, mobil boxy tapi radius putarnya tuh kecil. Itu luar biasa, mantap. Apalagi duduk di belakang ya. Apalagi duduk di belakang. Nah, Pak Jerry kemarin duduknya di mana? Di depan saya. Di depan kan saya yang bawa. Soalnya tadi ada fitur yang bisa dirapatkan tuh kursinya. Jangan-jangan itu yang bikin huru-hara nih. Enggak, untung modelnya dua-duanya di belakang yang cewek. Nah, dia mau repot kayak mau misah bodo amat ya, enggak apa-apa. Saya yang bawa yang penting. Jadi aman ya. Aman. Paling pulang cengar-cengir doang. Cengar-cengir happy aja habis bawa mobilnya, senang. Saya pikir happy karena modelnya. Bukan. Karena olahraga mungkin. Karena olahraga. Iya. Makanya teman-teman ada yang udah nonton. Main padel bro. Padel bro, ya kan? Padel bro. Lagi hits banget. Lagi gitu kan? hits dong sekarang. Itu nggak salah sangka ya, yang di rumah. Oke guys, kita masuk ke bahasan yang ketiga.
Ya, ini terkait dengan Euforia Honda Culture 2025 di 11 kota. Seru nih ya. Dan kemarin memang Honda Culture ini memang yang paling ditunggu-tunggu ya kalau di sebuah event ya. Karena memang ini eventnya yang cukup besar, juga di sana menggabungkan ataupun mengundang komunitas-komunitas ya yang ada di kota tersebut. Misalkan kayak kemarin di Palembang, terus juga kemarin di Padang, itu dikumpulin komunitas-komunitas Honda di sana dan mengadakan acara bersama. Mungkin kalau dari Bang Ren sendiri nih, ini kan pernah join juga ya di salah satu komunitas di mobil Honda ya? Dari Bang Ren perspektifnya gimana nih? Kalau acara kayak gini ya, acara event seperti ini gimana? Sebenarnya sih kalau untuk event ini memang event yang memang ditunggu-tunggu ya, terutama buat komunitas-komunitas Honda, karena memang ini bukan hanya sekedar pameran mobil, tapi memang ini sebuah celebrate atau perayaan ya buat kita yang memang memiliki mobil Honda, bangga punya mobil Honda dan ikut ya bergabung di salah satu komunitasnya gitu. Jadi memang di acara ini memang kita bisa dalam tanda kutip pamer. Kita bisa pamer mobil-mobil kita modifikasi gitu ya. Jadi kita menunjukkan bahwa mobil Honda ini benar-benar menjadi sebuah kanvas ya, sebuah kanvas di mana kita bisa nih ya melukis dalam tanda kutip atau kita bisa modifikasi mobil Honda ini sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Jadi memang saya rasa memang mobil Honda ini dari zaman dulu gitu ya sampai zaman sekarang desainnya itu memang bisa dibilang panjang umur gitu ya. Jadi walaupun memang dari tahun 2000-an sekarang itu kayaknya masih bagus gitu ya, masih tetap relevan ya. Betul, tetap relevan, tidak ketinggalan zaman gitu. Makanya saya bilang memang mobil Honda ini menjadi kanvas yang memang benar-benar tepat ya buat pengguna mobil di Indonesia khususnya ya. Dan memang di ajang seperti ini juga menjadi kesempatan buat kita para komunitas buat bisa tukar cerita, tukar pengalaman, mungkin juga bisa nambah koneksi gitu ya. Dan ini bagus banget gitu. Jadi memang bukan sekedar pameran, tapi memang ini perayaan gitu ya. Dan sebagai sales tentunya juga kita harus support ya buat sales-sales yang memang kotanya ini didatangi. Betul. Karena memang sekarang sudah 11 kota ya. Kalau tahun lalu kan 3 kalau nggak salah ya. Iya, atau 3. 2 ya. Saya lupa. 3 di Indonesia ya. Di Indonesia ya. Sekarang 11 gitu. Jadi memang karena keberhasilan di tahun lalu, tahun ini diperbesar. Jadi memang kalau tadi Pak Jerry bilang cukup besar, saya tidak setuju. Ini sangat besar gitu ya. Karena memang sekarang di 11 kota gitu ya. Jadi memang teman-teman dari sales consultant di kota-kota yang memang didatangi ini harus support juga ya. Jadi ini bisa jadi ajang buat teman-teman ya, tidak lain tidak bukan prospekan baru pasti. Nggak jauh nih ya, kita datang ke acara yang memang ini loyalis Honda gitu. Jadi memang harus dimanfaatkan betul gitu. Itu sih Pak kalau dari saya. Iya. Jadi memang ya kesempatan lah ya. Betul. Kita melihat kalau dari sisi sales ini adalah kesempatan kalian teman-teman gitu ya. Jadi mana tahu gitu ya, orang yang memang datang ke ke event tersebut gitu ya, memang ada yang mau upgrade mobil, nambah mobil gitu ya, atau bahkan juga kebutuhan untuk keluarga di rumah ataupun kerabat dan lain sebagainya juga mungkin ada. Oleh karena itu teman-teman juga bagi yang nanti kotanya didatengin ya, mohon dimaksimalkan dengan baik nih ya event-event seperti ini. Betul ya, dimanfaatkan dengan baik karena memang lagi-lagi ini menjadi keuntungan bagi kita ya sebagai sisi sales consultant-nya. Dan tadi juga sepakat sih sebenarnya kalau kita berbicara Honda sendiri ya, memang Honda ini kan di Indonesia udah cukup lama ya, usianya udah lama, bahkan mobil yang tuanya, mobil-mobil tahun-tahun sebelumnya tuh memang nggak kemakan oleh zaman gitu ya, long lasting banget memang bentuknya. Betul kata Bang Ren, sebenarnya Honda tuh cuman sekedar mau dipendekin dikit, mau ganti pelek tuh udah ganteng gitu di Honda tuh. Iya gitu ya. Itu juga gitu ya? Iya betul. Betul ya, walaupun saya juga gitu ya. Fitman-nya Pak Jerry juga tipis nih mobilnya. Iya ya. Nggak bisa mobil saya dinaikin 4 orang tuh ya. Gasruk ya. Nah ini mungkin kalau dari Mas Mahfud nih atau Bang Mahfud ya, kalau dilihat dari perspektif Bang Mahfud terkait event culture ini gimana? Ya, jadi ini menunjukkan bahwa Honda ini nggak hanya menjual produk saja, gitu ya, hanya sekedar menjual mobil konsumen, setelah itu lepas sudah. Tapi di sini yang ingin ditunjukkan dari sebuah brand Honda adalah brand experience-nya. Jadi yang dirangkul adalah komunitas-komunitasnya, para loyalis-loyalisnya, ya, dengan mengadakan yang namanya Honda Culture ini. Nah, di sini juga akan terbangun yang namanya koneksi secara emosional antara sebuah brand
dan juga para konsumennya yang sudah membeli, para loyalisnya yang sudah membeli. Nah, ini akan memperkuat ikatan tersebut antara loyalis dan juga sebuah brand, dan pada akhirnya loyalis ini pun bisa menjadi kalau sekarang bahasanya brand ambassador ya, jadi influencer gitu ya, secara tidak langsung betul, jadi yang akan membantu memasarkan, yang akan membantu reputasi nama baik dari sebuah brand itu nggak lain dan nggak bukan adalah dari konsumennya sendiri. Nah, inilah yang ingin dijaga oleh Honda, inilah yang ingin dibangun oleh Honda. Jadi dalam bentuk investasi jangka panjang gitu ya. Ya, kita rangkul para konsumennya, para loyalisnya yang sudah memiliki komunitas besar, sehingga tetap menjaga nama baik Honda dan menceritakan pengalaman mereka selama memiliki mobil Honda. Itu sih menurut saya yang saya lihat. Betul. Jadi memang ya lagi-lagi ini eventnya cukup punya impact yang besar ya menurut saya. Dan lagi-lagi ya teman-teman, mungkin ya saat ini kan sorry itu saya ini agak-agak sedikit keluar, maksudnya dengan tahun ini kan kita keluar omongan aja, keluar konteks aja ya, bukan keluar jalan tol enggak. Maksudnya kita guys mungkin saat ini kita agak dari segi sales ya mungkin khawatir nih, udah mulai banyak nih Pak sekarang brand-brand lain masuk di Indonesia gitu ya, kompetitor masuk. Santai guys ya, mereka belum ada 5 tahun di Indonesia, tapi kalau kita Honda ya udah puluhan tahun ada di Indonesia dan masih sangat eksis. Bahkan tadi sudah terbentuk banyak komunitas ya. Itu komunitas-komunitas itu juga termasuk menjadi influencer secara tidak langsung kita. Ya, itu yang kadang kita sendiri gitu ya, atau tenaga penjual sendiri lupa gitu bahwa memiliki satu hal penting yang sulit didapatkan oleh brand-brand lain. Betul. Modal banget soalnya ya. Iya. Accord Civic aja udah 30 tahunan. Makanya udah lama di Indonesia. Yang lama-lamanya aja masih banyak yang nyari gitu. Masih ya. banyak yang nyari. Jadi kolektor item. Betul. Tambah naik lagi. Estilo lah contohnya ya. Harganya ini bukan harga pasaran tapi harga gelap. Harga ya udah gitu ya, setelah yang mau jual. Mau dijual ya dijual, enggak mau dijual. Suka-suka dia ngasih harga berapa. Jadi kalau makin bagus pasti makin mahal harganya. Dan kita kayak ngerasa wah ternyata investasi juga ya. Di mobil Honda karena tadi benar desainnya. Itu memang sudah membuktikan ya guys, berarti Honda nih udah beberapa puluh tahun di Indonesia udah eksis ya. Kita jangan takut gitu ya untuk menjual mobil Honda, karena memang nama Honda ya sudah ada di masyarakat gitu ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi teman-teman di kota-kota yang memang nanti akan didatangin ya, terutama buat yang sales konsultan Honda ya, manfaatkan ya. Jadi yang sudah Pak Jerry sampaikan, Pak Mahfud gitu ya, dan kita sampaikan bahwa ini adalah event besar, jadi jangan sampai disia-siakan nih ya. Jadi udah mulai prepare ya, mungkin mau cetak brosur, cetak atur nama dari sekarang. Jangan ketinggalan momen ya. Iya, terus jaga kesehatan yang penting. Nah, itu paling penting. Jadi biar nanti pas di acara fit. Jangan sampai suaranya hilang lah ya pas. Kayak Pak Mahfud sekarang ya. Ya masih ada sedikit. Kalau boleh tahu habis ngapain Pak? Ya biasa Sabtu Minggu. Nyanyi Pak. Berenang. Gua berenang di Curug ya Pak kemarin ya Pak. Aduh, nangkep dayang-dayang nih kayaknya Pak. Berenang minum air dan air yang lain yang diminum. Wih, bahaya. Ya. Oke kalau gitu ya. Sukses buat Honda Culture 2025 ya, sukses juga buat teman-teman semua. Ya, mana tahu nanti ketemu sama yang lain. Enggak. Mudah-mudahan ketemu sama kita ya, mana tahu kita bisa ke sana. Iya. Karena kita berharap ya. Berharap. Karena kemarin mungkin yang di Makassar ya teman-teman, saya Kang Arif berkesempatan ya. Betul. Datang langsung di Honda Culture di Makassar tahun lalu ya. Iya, tahun lalu ya. Jadi, itu memang rame, menarik, seru gitu ya, dan buat teman-teman sales ya itu adalah intinya jadi peluang aja gitu ya. Dapetin ekspektasi banyak-banyak ya. Betul. Gas terus ya. Wah, nggak kerasa nih guys ya, kita sudah di ujung acara ya. Kita ngapain dia? 30 menit dong padahal ya pakai stretching ya. Oke, intinya adalah teman-teman kita sudah selesai ya podcastnya ya. Tadi kita mulai membahas dari teknologi hybrid, terus juga penghargaan 3 mobil Honda ya. Lalu juga kita membahas terkait dengan euforia Honda Culture gitu ya. Intinya adalah di podcast kali ini bahasannya kita simpel, tapi mudah-mudahan bisa teman-teman sampaikan ke konsumen teman-teman ya.
apa sih yang menjadi keunggulan Honda, apa sih poin menariknya Honda yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menangkap itu, mengcapture itu, dan bisa disampaikan ke konsumen, gitu ya. Harus bangga jadi sales Honda. Harus bangga ya jadi sales Honda, karena mobil kita Itu mungkin kita diapresiasi. betul ya, banyak mendapatkan apresiasi Kadang tentunya. nembaknya suka nggak bilang-bilang Iya. Nembak dor-dor. Iya, gitu ya. Dan thank you juga nih buat Bang Randy, buat Bang Mahfud ya Sama-sama. di kesempatan kali ini ya, udah ngobrol bareng ya, mudah-mudahan bisa menemani teman-teman sales ya. Ada yang mau disampaikan dulu nggak? Apa? Kuis. Oh, kuis. Oh, kita punya ini Ya, guys. betul. Iya, ada yang menarik nih di podcast kali ini Oh, ada ya. segmen baru ini. Segmen baru, teman-teman. Apa? Ini Oh. masih stay di YouTube ya. Belum Jadi breaking. jangan keluar dulu, jangan meninggalkan YouTube ini dulu ya. Karena kita ada kuis dan ada hadiahnya. Jadi teman-teman silahkan dicatat ya. Kita punya pertanyaan satu dan teman-teman silahkan nanti jawab pertanyaannya di kolom komentar di YouTube. Oh, Ya. Nanti kita akan undi gitu ya. Nanti kita akan umumkan juga pemenangnya di podcast berikutnya. Kita akan mention orangnya ya. Pastikan IG-nya nggak dikunci. Waduh. Mau silaturahmi, ngumumin hadiah ya. Ngumumin hadiah. IG pribadi apa IG Honda nih? IG boleh, pribadi boleh, Honda boleh. Dua-duanya. Dua-duanya boleh. Yang penting Syaratnya nggak. banyak ya. Iya. Nanti kan kita panggil ya. Kita panggil, nanti kita sebutkan. Pertanyaannya guys ya. Nah, ini dicatat, ini yang penting. Hadiahnya nanti menyusul, pokoknya rahasia ya. Pertanyaannya adalah mobil Honda apa yang mendapatkan penghargaan Best Fungsional di tahun 2025? Oh, Silahkan iya, ditulis jawabannya ya Iya. di kolom Komentar. komentar. Nanti kita akan cari pemenangnya. Kalau ngikutin dari awal pasti tahu. Iya. Iya, Karena gampang itu. Hadiahnya menarik ini. Iya, menarik. Dan sangat fungsional juga. Sangat fungsional juga. Menarik. Tambang. Ya. Menarik ini. Iya. Saya. Oke guys, itu aja ya. Jangan lupa teman-teman nanti ditulis jawabannya di kolom komentar ya. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di share video podcast ini ya. Dan tonton sampai habis ya. Karena banyak kejutan-kejutan di podcast kali ini. Oke, thank you guys. See you. Sampai berjumpa di episode berikutnya.